Hai, selamat datang di RDSD Channel. Pria kelahiran tahun 1985 berasal dari kota Ankara bernama Bahadir. Orangnya sangat sopan dan patuh pada orang tua. Bagi dia, pendidikan adalah nomor satu. Makanya pada tahun 2003, Bahadir pun berkuliah di jurusan ekonomi di Universitas Negeri Ankara. Di kampus tersebut, dia berkenalan lalu berpacaran dengan wanita cantik bernama Fatma. Wanita ini lebih muda 1 tahun dibandingkan dirinya. Keduanya wisuda pada tahun 2008 dan sangat kebetulan mereka bekerja di perusahaan yang sama setelahnya. Dengan tabungan yang serba apa adanya, Bahadir dan Fatma kemudian menikah pada tahun 2010 lalu. Pada bulan Mei 2011, putra pertama mereka lahir yang diberi nama Sulaiman. Sang istri Fatma suka sekali menonton acara televisi yang berhubungan dengan tolong-menolong. Saat itulah dia menyaksikan sebuah tayangan tentang anak-anak yatim piatu. Dan hatinya tersentuh waktu melihat seorang bocah berusia 7 tahun bernama Aslan yang kehilangan orang tuanya karena kebakaran. Nah, kebetulan mereka sama-sama di kota Ankara. Makanya kemudian Fatma memujuk suaminya untuk menghubungi pihak televisi guna mengangkat Aslan menjadi anak mereka. Sang suami Bahadir setuju walaupun cukup sulit dan lama menyelesaikan segala dokumennya. Akhirnya Aslan pun sah menjadi putra mereka pada bulan November 2011. Saat itu anak kandung mereka padahal baru berusia 6 bulan, namun kehadiran Aslan dianggap sebagai anak pertama dan Sulaiman dianggap sebagai anak kedua. Setelah melahirkan, sebenarnya Fatma sudah berhenti kerja karena kesibukan di rumah. Bahkan sekarang merawat 2 anak tanpa menggunakan babysitter menjadi kebahagiaan tersendiri buat dia. Beruntungnya sang suami kemudian dapat kenaikan jabatan di perusahaan jasa keuangan. Lalu dia dipindah tugaskan ke kota Ordo pada tahun 2013. Mau gak mau, Pak Bahadir memboyong semua anggota keluarganya dan menempati sebuah rumah dinas yang tidak terlalu besar berlantai 2. Pada tahun 2014, Fatma melahirkan anak ketiga berjenis kelamin perempuan dan anak keempat lahir pada tahun 2017. Pada tahun 2018, salah satu adik Fatma yang bernama Latafat pindah dari kota Istanbul ke Ordu. Pria tersebut berusia 30 tahun dan baru saja berpisah dari istrinya. Sebenarnya pengen numpang di tempat Fatma, namun karena rumah dinasnya cukup sempit untuk tambahan 1 penghuni lagi, akhirnya Fatma menyuruh Latafat untuk mencari kamar sewa saja. Nanti Fatma yang bakal bayarin uang kontrakannya. Sedikit info ya, bahwa Latafat merupakan mantan anggota kepolisian di Istanbul, tapi orangnya sangat temperamen, mudah marah dan juga gampang emosian. Dia diberhentikan menjadi anggota polisi pada tahun 2017 karena melepaskan peluru kepada seorang pria yang diduga membawa obat terlarang. Pria itu menghembuskan nafas terakhir dan dugaan mereka ternyata salah. Dia adalah warga sipil biasa yang mengakibatkan Latafat diberhentikan. Setelahnya, pria tersebut menganggur dan suka marah-marah kepada istrinya. Lalu, mereka berpisah di awal tahun tanpa memiliki seorang anak pun. Sekarang dia ngikutin kakaknya Fatma dan berharap mendapatkan pekerjaan apa saja yang penting halal di kota tersebut. Dengan bantuan sang abang iparnya, akhirnya Latafat mendapatkan pekerjaan sebagai security di sebuah bank swasta yang gak jauh dari kantor Bahadir. Walaupun kelihatannya mereka jarang bertegur sapa, Latafat orangnya memang songong dan suka seplos-plos. Berbanding terbalik dengan Bahadir yang lebih pendiam, suka nunduk-nunduk dan bahkan gigit-gigit kuku kalau lagi nervous. Saat memasuki semester baru di sekolahan per Januari 2019, Fatma meminta suaminya Bahadir berbagi tugas. Wanita itu merasa capek untuk bisa mengantarkan putra mereka Aslan dan Sulaiman ke sekolah.
Walaupun arahnya berlawanan dengan kantor sang suami, Fatma berharap mereka bisa berangkat lebih pagi supaya suaminya juga enggak telat ngantor. Saat itu usia Aslan hampir 16 tahun dan dia duduk di kelas 1 SMA. Sementara Sulaiman usianya 8 tahun dan kelas 2 SD. Namun kedua anak tersebut satu sekolahan di Vilayat Lers Net School, sekolah swasta yang memang lengkap dari SD, SMP, dan SMA dalam satu area. Jadi, ayah mereka nggak terlalu repot karena hanya mengantarkan ke satu sekolah. Sampai pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019, saat mengantarkan anak-anaknya, Pak Bahadir sempat bersalaman dan juga ngobrol dengan salah satu pengajar dekat gerbang sekolah. Namanya Dilara. Dia merupakan guru bahasa Inggrisnya Aslan sebagai pengajar. Pasti ramah ya sama orang tua murid. Tidak terkecuali ibu guru Dilara yang selalu tebar senyum kepada Pak Bahadir. Di hari-hari selanjutnya, dikala mengantar Aslan dan Sulaiman, mereka semakin dekat dan akrab sampai bertukar nomor handphone. Bahkan Pak Bahadir sudah 2 kali menjemput anaknya sekolah sambil mengajak ibu guru Dilara makan di kafe. Dulu alasan kepada Aslan dan Sulaiman yang mau bimbingan konseling tentang perkembangan anak-anaknya, tapi ternyata ingin mengembangkan kisah cintanya berdua. Bahkan Pak Bahadir menyuruh Aslan dan Sulaiman tutup mulut karena ibunya sudah capek menjagai kedua adik mereka di rumah. Jangan sampai ngasih beban pikiran lagi. Tingkah laku Pak Bahadir semakin lama semakin aneh. Kalau weekend biasanya dia libur dan seharian di rumah, namun sekarang jarang betah di rumah. Inginnya keluar terus. Bahkan beberapa bulan kemudian dia ngaku gajinya banyak potongan yang berkenaan dengan pajak dan asuransi kesehatan. Yang paling terasa bagi istrinya Fatma adalah sikap suaminya kini semakin dingin. Jarang mengobrol sama dia. Kalau di rumah kebanyakan megang handphone dan gak mau lagi menjagai anaknya. Sering keluar malam dan baru pulang sekitar jam 4 subuh. Saat itu Fatma mulai punya firasat bahwa ada yang gak benar ya sama Bahadir. Karena suaminya bukan tipe orang yang cuek sebelumnya. Dia bahkan selalu menggendong anak-anaknya kalau di rumah. Tapi sekarang berubah 180 derajat. Istrinya berusaha positive thinking. Siapa tahu kerjaan suaminya lagi numpuk dan pemotongan gaji bikin stres. Makanya Fatma tetap bersabar dan hanya bisa memaklumi Pak Bahadir. Sampai pada minggu malam 11 Agustus 2019, saat akan tidur, Pak Bahadir mengakui satu hal kepada istrinya yang membuat Fatma kaget bukan kepalang. Sang suami bilang bahwa selama 2 bulan terakhir dirinya telah menikah siri dengan ibu Dilara, guru bahasa Inggris anak mereka. Saat itu Fatma menangis dan enggak sanggup berkata-kata. Sementara Bahadir kemudian jujur mengatakan dia mencintai Dilara dan juga dia mencintai Fatma. Namun Pak Bahadir selalu kecewa. Setiap pulang kantor melihat rumahnya berantakan, anaknya berisik lari sana sini. Bahkan penampilan Fatma yang semakin kusam, bau asap dan jarang mandi, sibuk urus dapur dan anak-anaknya doang. Pemandangan inilah yang tidak diinginkan oleh Pak Bahadir. Semakin hari membuat Pak Bahadir muak katanya. Makanya dia berpaling kepada ibu Dilara yang lebih fresh dan cantik. Di sela-sela obrolan mereka ini, kemudian Pak Bahadir mencetuskan ide untuk mengosongkan satu kamar anak-anak dan istrinya Dilara akan tinggal di situ. Sang suami berharap Fatma mau ya hidup bersama dia dan istri barunya. Bagaimanapun perceraian itu dilarang sama agama. Tidak baik juga bagi pertumbuhan anak-anaknya mereka kelak. Namun nampaknya ide tersebut belum terpikirkan sama sekali oleh Fatma. Dia memang takut berpisah karena banyak anak, tapi dirinya merasa enggak sanggup untuk dimadu. Apalagi harus satu atap sama perempuan lain. Itu yang bikin kesel adalah kenapa baru ngaku sekarang setelah nikah siri. Tapi alasan Pak Bahadir, ia takut enggak diizinkan istrinya kalau pakai permisi segala. Beberapa hari setelahnya, Pak Bahadir jadi jarang pulang. Kini Fatma menyuruh adiknya Latafat yang mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Dia belum cerita ke pria tersebut masalah suaminya karena takut Latafat ngamuk.
dan berbuat macam-macam. Sementara Fatma kini sudah tahu ya bahwa gaji suaminya tidak pernah ada potongan seperti yang diceritakan, namun sudah harus dibagi dua dengan istri baru Pak Bahadir. Pada hari Jumat 23 Agustus 2019, Fatma mendatangi Vilayat Bernias High School dan melaporkan kepada kepala sekolah tentang dilarang. Dia meminta guru tersebut dikeluarkan atau dia yang akan memindahkan dua anaknya dari sana. Saat itu, pihak sekolah bilang akan melakukan penyelidikan dulu. Waktu mau pulang, Aslan memperkenalkan ibunya kepada Bu Dilara sebagai guru bahasa Inggrisnya saat itu. Aslan belum tahu permasalahan orang tuanya, makanya Fatma kemudian kaget. Ini toh yang namanya Dilara. Tidak dapat menahan emosi, wanita itu marah dan menghina guru tersebut di hadapan murid-murid lainnya di koridor sekolah. Fatma berteriak dan berkata-kata hal yang enggak enak didengar. Pihak sekolah menyuruhnya pulang. Dan malamnya, Pak Bahadir datang ke rumah sambil ngamuk atas perbuatan Fatma tersebut. Mereka pun bertengkar hebat malam itu. Setelah tahu akar permasalahan dari kehidupan yang terjadi di rumah kakaknya, Latafat kemudian mengikuti Bahadir pulang menuju apartemen milik Dilara. Pria tersebut marah dan emosi atas semua hal yang diceritakan keponakannya Aslan. Setibanya di sana, Bahadir naik ke lantai 2 melalui tangga dan diikuti oleh Latafat. Sadar ada adik ipar di belakangnya, Bahadir kemudian mendorong pria tersebut dari tangga. Namun Latafat berhasil melawan dan mengeluarkan senjata dari celananya, melepaskan 4 peluru yang mengenai dada dan kepala abang iparnya. Lalu semua penghuni apartemen muncul untuk melihat apa yang terjadi. Tidak terkecuali Dilara. Latafat langsung pergi dari sana sementara Bahadir menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-34 tahun. Pelarian Latafat ternyata hanya bertahan 2 hari. Jadi ditangkap di sebuah bus saat akan meninggalkan kota Ordu. Tidak ada perlawanan karena pria tersebut lega sebab merasa telah menyelesaikan tugasnya sebagai adik yang baik sejak lama. Latafat enggak menyukai Bahadir yang dianggap kaku dan jutek. Kadang kalau disapa atau diajakin ngobrol untuk mencairkan suasana, itu Bahadir malahan buang muka atau pergi menjauhi adik iparnya. Entah mengapa kakaknya Fatma selalu memuji Bahadir yang bagi Latafat justru diam-diam menghanyutkan. Dari hasil penyelidikan pihak berwajib, diketahui bahwa pernikahan yang dilakukan Bahadir dengan Ibu Dilara sah secara agama. Jadi guru tersebut tidak dikenakan pasal apa-apa. Namun, tuntutan Ibu Fatma terhadap Bu Dilara dianggap tidak sah. Sedikit cerita bahwa Dilara merupakan wanita berusia 20 tahun. Sebelumnya juga pernah menikah siri dengan seorang dosen di tempatnya kuliah. Namun kemudian berpisah karena istri sah tidak setuju. Kelihatannya hal ini diulang lagi dengan harapan bisa berhasil. Dilara mengaku bahwa Pak Bahadir yang terus mendesaknya untuk menikah, bahkan menawari uang kepadanya. Dia pun setuju karena memang butuh duit. Pada persidangannya di Gedung Ordu Adalet Sarai pada akhir November sampai awal Desember 2019, pengacara Mehmet menyatakan bahwa tidak ada rencana sama sekali dari Latafat untuk menghabisi abang iparnya tersebut. Sebab pria tersebut tahu semua permasalahan rumah tangga kakaknya baru di malam kejadian. Sebelumnya dia nggak tahu apa-apa. Namun jaksa menyatakan senjata yang dibawa oleh Latafat sudah menunjukkan semua terencana dan disengaja. Tapi bukti CCTV pada lorong apartemen Dilara menunjukkan bahwa pada saat kejadian terlihat Pak Bahadir yang menyerang duluan, memukul dan mendorong dia dari anak tangga yang paling atas. Menurut pengacara Mehmet, kliennya mencoba membela diri, kemudian refleks menyerang balik. Sementara senjata tersebut memang selalu dibawa oleh Latafat karena dia adalah mantan anggota kepolisian. Saat itu terjadi demo yang didominasi kaum wanita tentang penghapusan sistem nikah siri serta penolakan perizinan mengenai pria yang mengingini 2 istri. Mereka ikut membela Fatma dan adiknya Latafat yang dianggap wajar melampiaskan kemarahannya. Sebab satu hati wanita yang disakiti karena dimadu sama dengan menyakiti semua hati wanita.
Sampai kemudian sidang lanjutan di Ordu Adalet Sarayi menemui masa pembacaan keputusan akhir pada Selasa 3 Desember 2019. Latafat dinyatakan bersalah atas tuntutan kejahatan tingkat 2, yakni penyerangan karena membela diri yang menyebabkan nyawa orang lain melayang. Dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan baru boleh bebas dengan jamin setelah menjalani minimal 10 tahun kurungan. Hasil tersebut membuat pihak pengacara dan kakaknya Fatma mengajukan banding pada bulan Maret 2020. Namun banyak terjadi kemunduran jadwal sidang karena pandemi saat itu. Bulan April 2021, bandingnya diterima dan hukumannya tetap 15 tahun. Namun, Latafat boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani minimal 7 tahun kurungan. Selanjutnya, Fatma bekerja lagi dan membesarkan anak-anaknya. Kini mereka kembali ke kota Ankara di mana orang tua Fatma ikut menjaga cucu-cucu mereka. Sementara Tafat dikabarkan kembali rujuk dengan istrinya yang akan setia menunggu pria itu keluar dari tahanan. Sedangkan Bu Guru Dilara dicabut izin mengajarnya dan menghilang entah kemana. Bagaimana menurut kamu? Apakah hukuman yang diterima Latafat sesuai dengan insiden yang terjadi? Komen di bawah ya. Oke, jika kalian suka dengan video ini dan klik subscribe sertakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.